Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dengan tentu penuh keyakinan bahwasanya Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dengan kalimat Alhamdulillah, segala kebutuhan kita telah dijanjikan akan dipenuhi olehnya. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, sebaik-baik suri tauladan bagi manusia, dan juga orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang setelah memuji Allah selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, beginilah cara mendidik anak, atau begini seharusnya mendidik anak, panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita melanjutkan di halaman 99, subjudulnya adalah memberi nama anak. Kata penulis di sini, saya bacakan dulu. Islam sangat menganjurkan kepada orang tua agar memilih nama anak yang bagus, lagi dicintai, maksudnya disukai, supaya menjadi ketetapan seluruh umat manusia, atau sudah menjadi ketetapan seluruh umat manusia, dan juga termasuk sunnah fitrah, maksudnya alami, ya, dalam semua jenis dan bentuk masyarakat, bahwa memberi nama anak yang baru lahir merupakan suatu keharusan untuk membedakan dari yang lainnya. Sebagai seorang pendidik yang baik, hendaknya memilih nama yang baik dan indah untuk anak yang terlahir sebagai bentuk realisasi pengamalan manhaj Islam atau metode Islam dalam mendidik anak. Maka Allah juga memerintahkan kepada setiap hamba agar berdoa dengan nama-nama Allah yang indah dan bagus, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah atau memohon kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Makna ayat ini tentunya yang ingin dihubungkan atau relevansinya dengan tujuan bab atau subbab ini, maksudnya Allah saja menentukan nama-nama yang mulia untuknya, dan juga Allah menginginkan hamba-hambanya memilih itu. Allah SWT menentukan nama, baik surga, neraka, bahkan surga memiliki beberapa nama, neraka memiliki beberapa nama, malaikat-malaikat punya nama, ya. Allah SWT memberikan nama-nama. Maka kita pun disuruh untuk itu. Itu relevansi antara ayat ini dengan sub-bahasan kita. Kalau makna ayat ini jauh lebih luas, artinya setiap muslim dan muslimah wajib bagi dia untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa mentakwilkan, mengalihkan makna, tanpa mentashbihkan, menyerupakan dengan makhluk, tanpa mentaktil, menolak, ya, tanpa mentakifkan, menanyakan bagaimananya. Misal contoh, kalau ada hadis yang menjelaskan masalah turunnya Allah di sepertiga malam, yang kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, lalu bertanya kepada, atau turun ke bumi lalu bertanya kepada para malaikatnya, siapa yang memohon ampun aku maafkan, siapa yang punya hajat aku penuhi, dan siapa yang minta pertolongan aku tolong. Di sini makna yang sebenarnya adalah kita memahami kalau Allah turun, dengan kemahasempurnaannya. Kita tidak boleh takwilkan, mengatakan oh itu bukan turun maksudnya, karena Nabi SAW bilang Allah turun, selesai. Tidak harus kita tanya bagaimana, karena tidak bisa semuanya kita tanyakan bagaimananya, gitu kan. Apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang kalau kerja di satu perusahaan saja, tidak mungkin kita selalu banyak tanya kepada owner atau pemilik, kenapa anda pilih mobil itu, kenapa cat kantornya warna ini, kenapa harus merek komputer itu. Mungkin dia bisa marah. Gak semua apa yang ada di depan mata kita harus tanya, gitu. Maka dengan sang pencipta Allah tidak ada atau tidak semuanya harus ditanyakan. Ya, kalau emang Allah SWT kenapa ciptakan langit dan bumi, kenapa ada matahari terbit, kenapa bukan bulan saja, kenapa harus ada hari Senin, Selasa, Rabu, kenapa harus laki-laki dan perempuan, kenapa mata dua, kenapa bukan empat, dua juga di belakang biar bisa lihat bolak-balik.
Kuasa Allah. Allah SWT mau itu. Jadi tidak boleh kita tanyakan bagaimananya, karena kita tidak tahu kuasa Allah SWT. Dikatakan Allah turun, ya kita imani Allah turun, selesai bagi kita. Seperti itulah, karena dengan kemahasempurnaannya Allah. Ya, tidak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh ditanyakan bagaimananya, dan juga tidak usah ya ditakwilkan, dialihkan maknanya. Nah, ini sudah ada bahasan sendiri saya bahas di dalam bab akidah ya, tentang masalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dikatakan bahwasanya pada saat Allah berfirman kepada neraka hari kiamat dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka akan ditanya oleh Allah hari kiamat, apakah kau sudah penuh? Maka dia akan mengatakan, apakah ada tambahan? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, terus saja neraka mengatakan apakah ada tambahan, sampai Allah sang pencipta yang maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka itu sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, gitu ya. Lalu dia mengatakan, demi kemuliaanmu cukuplah, cukuplah. Di sini hadis dijelaskan Allah Azza wa Jalla meletakkan telapak kakinya pada neraka. Ya sudah, kita imani apa adanya, tanpa harus menyamakan dengan makhluk. Ya. Dan sekian banyak Allah tertawa ya, melihat dua orang yang saling membunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga. Bagaimananya yang tidak tahu, kita beriman saja Allah SWT tertawa. Ya. Karena tidak sama dengan makhluknya. Kita saja sama makhluk, kita manusia sama hewan-hewan beda mungkin ketawanya. Ya. Tidak bisa disamakan. Bagaimana dengan sang pencipta Allah yang jauh lebih sempurna? Ya. Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya dua orang yang saling membunuh, dua-dua masuk surga? Kata Nabi SAW, seorang mukmin ketemu sama orang kafir di medan perang, lalu si kafir membunuh si mukmin, maka mati syahid, masuk surga lah dia. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam, lalu dia juga ikut berperang, lalu dia juga dibunuh oleh kafir yang lain. Maka muslim, mukmin yang pertama terbunuh dan orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan terbunuh juga, dua-duanya masuk dalam surga. Allah tertawa melihat mereka. Juga dalam hadis dikatakan Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kagumnya Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah. Allah mengatakan Allah bersama ya dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasempurnaannya semua itu. Itu makna globalnya ayat ini ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan relevansi bahasan kita adalah tentang masalah memilih nama. Ya. Kalau Allah juga memiliki nama-nama yang mulia, maka dia juga memerintahkan kita untuk memilih nama-nama yang mulia. Juga dalam firman-Nya yang lain dalam surah Al-Isra ayat 110 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Rasul, serulah Allah atau seru Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, nama-nama Allah. Dengan nama yang mana saja kalian menyerunya, maka dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya. Dan ini termasuk salah satu syarat diterimanya doa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bilang, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun. Lalu kita ikutkan, Ighfirli, ampunilah aku. Ya Razzaq, wahai Zat pemberi rezeki. Urzukni, berikan aku rezeki. Maka itu termasuk salah satu penyebab diijabahnya doa, karena Allah mengatakan tadi dalam surah Al-A'raf 180, berdoalah kalian memohonlah dengan menyebut nama-nama itu. Juga sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang pentingnya nama-nama yang baik adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 4948 dengan sanad hasan. Dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya nomor 5818. Kata baginda Nabi SAW, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian itu. Ya. Di sini perhatikan, kalian akan dipanggil nama kalian dan nama siapa? Bapak kalian. Kata sebagian ulama hadis artinya pilih nama satu dan nama ayah juga satu. Ya. Tidak usah banyak-banyak namanya ini. Indonesia paling suka nama panjang-panjang. Ya. Lihat nama nabi-nabi, Adam, Nuh, Idris, Saleh, Shu'aib, satu nama. Satu nama. Indonesia Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang dia mau pakai ini? Bahkan seringkali nama Muhammad cuma dipakai untuk keberkahan saja. Muhammad Yusuf misalnya, dipanggil Yusuf.
Padahal Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Nabi Yusuf gitu kan. Dan bahkan tidak dipakai Muhammad, kadang-kadang cuma di KTP, cuma di paspor. Kenapa? Perhatikan nama-nama perempuan yang mulia. Khadijah, Maryam, Asia, ya, Fatimah. Kata Nabi SAW, 4 wanita pemimpin wanita di surga. 4 orang ini. Khadijah, istri Nabi SAW, anaknya Fatimah, kemudian Asia istrinya Fir'aun, dan Maryam ibunya Isa alaihissalatu wassalam. Juga istri-istri Nabi, Sofia, Hafsah, Aisyah, satu-satu nama, ya, satu-satu nama saja. Maka semestinya kita pilih satu-satu nama begini saja, cukup, ya. Ini diambil juga dari sini, nama kita lalu nama orang tua. Kan Ustaz, paspor harus 3 nama, ya, nama kita, nama ayah, nama kakek. Itu 3 nama namanya, bukan 3 nama semua kita borong. Semuanya kita pakai sendirian. Tapi pakai nama saya Khalid, ayah saya Z, kakek saya Abdullah. Di paspor begitu, Khalid, Z, Abdullah. 3 nama, gitu kan? Juga maksud dalam makna hadis ini adalah kalau menggunakan selain 1 nama dan nama ayah juga, ya, dinisbatkan di situ, tidak boleh mengganti nama ayah ke nama orang lain, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, dia telah kufur. Nggak boleh. Ibu-ibu walaupun cinta sama suami nggak boleh ganti namanya ayahnya. Pernah nggak baca riwayat Aisyah Muhammad? Pernah? Hafsah Muhammad, Sofia Muhammad. Pakai nama ayah mereka. Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Sofia binti Huyai. Huyai itu orang Yahudi mati dalam keadaan kafir. Ayahnya Sofia, tetap dipanggil Sofia binti Huyai, gitu kan? Jadi tidak bisa dihapus nama ayah walaupun ayah kita orang kafir, apalagi dasarnya orang muslim. Ini juga diambil daripada hadis tadi, karena Nabi SAW mengatakan kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maksudnya atau ayah kalian. Ini juga penisbatan nama berarti kepada ayah, ya. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Juga maksud dalam makna hadis ini selain daripada 2 poin tadi yang saya jelaskan, adalah bagaimana seseorang itu kalau memanggil nama dipanggil lengkap. Jadi misal Muhammad, panggil Muhammad, jangan mat. Karena Muhammad artinya mulia, terpuji. Kan kita kalau memuji Allah, alhamdulillah, kan gitu. Hamada yahmadu. Muhammad dan Ahmad ini satu makna semua, terpuji. Maka panggil lengkap supaya itu bisa bermakna doa juga. Kalau dipanggil mat, kalau pernah belajar tajwid itu mat artinya dipanjangkan. Beda artinya. Kenapa diubah ini? Atau ada nama bagus-bagus nih, namanya sudah Aisyah, tapi karena waktu kecil anaknya gendut, panggil gendut. Kenapa dipanggil gendut? Aisyah, panggil namanya, gitu kan? Jangan dialihkan, apalagi nama-nama julukan. Kadang-kadang ada orang begitu, saya temukan di pengajian namanya bagus, tapi setelah teman-temannya panggil namanya buruk sekali. Kenapa? Oh, karena kecil dia pernah begini, atau kalau di kantor dia pernah begini, atau apalah, gitu kan? Maka dijadikan sebagai simbol, dia nggak boleh, ya. Nabi SAW melarang kita itu, dan dalam surah Al-Hujurat Allah melarang kita saling memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik, ya, harus dihindari ini. Kata beliau di sini selanjutnya, ya, paragraf setelahnya di halaman sebelahnya, ketika anak terlahir yang paling bagus disuguhkan adalah nama yang baik dan indah serta memberikan sebutan yang mulia, karena namalah yang akan memberi pengaruh dan kesan baik sejak pertama kali mendengar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang paling baik buat laki-laki. Datang setelahnya semua nama penisbatan hamba kepada Allah, seperti Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Rahim, semua penisbatan hamba. Kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman, Amatur Rahim, ya. Kalau laki-laki Abdu, kalau perempuan Amah. Nah, ini mungkin yang masih jarang dipakai di Indonesia, ya. Sebenarnya bisa pakai Amatur Rahman, Amatur, ini penghambaan. Ini boleh pakai 2 komposisi karena penisbatan hamba kepada Allah, ya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, sudah banyak orang namanya Abdurrahman dan sudah banyak orang namanya Abdullah, nggak apa-apa, nggak masalah itu.
Bukan itu jadi tolok ukur, gitu kan? Karena bisa saja Abdullah namanya belum tentu, misalnya dia sama anak tetangga, belum tentu ayahnya sama namanya. Bisa saja beda gitu kan. Juga sabda Nabi SAW, Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 2132 dengan sanad sahih. Juga At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Bushr bahwa Nabi SAW bersabda, khairu asma'ikum Abdullah wa Abdurrahman wal Harith. Sesungguhnya nama kalian yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman dan Al Harith. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 4 halaman 178, At-Tabarani dalam Al-Kubra, Sunan Al-Kubra jilid 5 halaman 35. Ibnu Abi Asim juga menyebutkannya di bukunya Al-Ahad wal Mathani di nomor 2769. Jadi nama-nama yang paling mulia. Dalam hadis lain dikatakan nama yang paling jujur adalah Harith dan Humam. Harith dan Humam. Dan seburuk-buruk nama buat kalian adalah pahit dan perang. Ya. Nah, ada orang seperti itu. Dan ini memilih nama-nama yang mulia ini perlu dalam agama Islam. Makna yang baik. Ya. Datang setelah penghambaan. Kalau nama laki-laki ya, datang setelah penghambaan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, semua nama nabi-nabi. Yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Ya. Dari Nabi Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita bisa pilih. Ya. Dan mungkin kalau orang punya anak maksimal 5, 10. Kalau ada yang punya anak 25 masih ada 25 nabi. Walaupun semua laki-laki. Hah? Kemudian juga datang setelahnya semua nama-nama orang-orang soleh dari kalangan sahabat. Ya. Kalau Abu Bakar itu, Abu Bakar sebenarnya namanya dia Abdullah, Abdullah bin Abi Quhafa. Cuma terkenal dengan julukan Abu Bakar. Kemudian nama-nama mereka ya, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, nama satu nama semuanya. Satu komposisi nama dan dipanggil lengkap. Ya. Maka ini nama-nama yang terbaik setelah nama para nabi-nabi, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat yang paling mulia atau lebih mulia dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga datang setelahnya semua nama yang memang dasarnya memiliki makna yang baik. Ya, nama makna yang baik. Walaupun dalam bahasa Indonesia tapi maknanya baik misalnya, tidak ada masalah. Ya, boleh saja dipakai itu. Dan itu bukan aib kita, bahkan dianjurkan untuk pindah kepada nama-nama Islam. Ya, nama-nama Islam yang memiliki makna yang jelas. Kalau perempuan, maka nama-nama yang terbaik adalah 4 nama wanita pemimpin ahli surga secara mutlak, Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam. Setelah itu datang semua nama-nama istri-istri Nabi, Sofia, Sauda, ya, Maimunah, Juwairiyah, ya, nama-nama istri Nabi, gitu kan. Sudah tahu belum ibu-ibu nama-nama istri Nabi ini? Hah? Jangan sampai cuma Aisyah saja yang dihafal. Itu pun yang ditahu tentang cemburunya Aisyah. Cemburu saja terus kerjanya. Akhirnya ubanan sebelum waktunya. Jadi ada istri-istri Nabi ya, yang harus kita tahu nama-nama mereka. Kemudian juga datang semua nama-nama sahabiat Nabi. Ya, sahabiat Nabi. Dan datang setelah itu mana-mana yang bagus. Misalnya orang menamakan anaknya nama bunga yang wangi misalnya, tidak ada masalah, itu dibolehkan. Ya, itu mana-mana yang baik. Dan ada juga nama-nama yang tidak boleh dipakai, hukumnya haram bahkan. Hukumnya haram. Seperti menggunakan nama Malikal Mulk. Ini namanya Allah subhanahu wa ta'ala, raja seluruh raja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang bernama Malikal Mulk. Karena itu namanya Allah, ya, Malikal Mulk. Begitu juga tidak boleh menggunakan nama-nama syaitan, iblis, ya. Siapa tahu ada orang pakai. Jadi perlu kita jelaskan. Atau Wilhan,
Ya, Wilhan itu nama syaitan yang suka mengganggu kalau wudu. Ya. Kemudian ada Khinzab, ya, yang mengganggu orang kalau sholat. Nah, itu ada nama-nama syaitan. Atau di Indonesia mungkin apalah namanya, gundurwo, kuntilanak, apalah segala macam nama. Itu semua nggak boleh. Nama-nama syaitan-syaitan ini haram hukumnya. Maksud dalam masalah yang haram adalah tidak boleh menggunakan nama-nama orang yang pernah Allah murkahi, seperti Fir'aun, ya, Haman. Haman itu menterinya Fir'aun, ya, tangan kanannya panglima perangnya Fir'aun. Kemudian Qarun yang Allah binasakan, ya. Ini semua tidak boleh. Atau nama-nama orang yang sudah dimurkai Allah seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ya. Ini nama-nama mereka, nama-nama yang sudah memang Allah Subhanahu wa taala jelas meninggalkan dalam keadaan kufur. Ini berbahaya sekali, ya. Kemudian juga masuk dalamnya adalah di zaman kita pun kalau ada orang-orang hanya kena terkenal sebagai tokoh masyarakat tapi dia orang kafir, lalu dinamakan anaknya ke situ, kenisbatkan kepada itu, tidak boleh, ya. Ini nggak boleh karena nanti dia bisa ikut kekufurannya. Kalau niatnya untuk orang itu maka bisa saja Allah kabulkan hanya seperti itu anaknya. Naudzubillah, tidak boleh, ya. Maka ini harus dijauhi, ya. Masuk juga dalam makna ini tidak boleh kalau nama itu memiliki nama yang buruk maknanya. Buruk maknanya, gitu kan? Seperti misalnya Nabi SAW pernah suruh sahabat Nabi perah susu. Jadi ada unta atau kambing waktu itu. Nabi bilang SAW, siapa yang memerah buat kami? Ada satu orang sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi, siapa namamu? Namanya yang ditanya. Dia bilang, nama saya Pahit. Nabi SAW bilang, jangan, duduk. Siapa yang perah buat kami? Berdiri yang kedua, saya Rasulullah. Nabi bilang, siapa namamu? Dia bilang, nama saya Perang, Harb. Nabi bilang, duduk. Siapa yang perang buat kami? Ada orang ketiga berdiri mengatakan, Nabi tanya, siapa namamu? Dia bilang, Ya'ish. Ya'ish artinya hidup, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, perahlah buat kami. Jadi memilih makna itu penting, gitu kan? Juga Nabi SAW pernah lewat di antara dua gunung. Kemudian beliau pada saat mau lewat di gunung itu, beliau berhenti dulu, lalu beliau tanya, mau jalan di antaranya ini? Nabi bilang SAW, siapa yang tahu nama dua gunung ini? Sahabat angkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kalau yang sebelah kanan anda namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Kalau yang sebelah kiri anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Orang iseng kasih nama. Maka Nabi SAW suruh cari jalan lain, nggak mau lewat situ. Jadi saking besarnya pengaruh nama, gitu kan? Jadi jangan hanya karena itu presiden, raja, langsung main namakan orang. Kita kan tidak tahu orang itu bagaimana akhir hidupnya, bagaimana kebaikannya, apalagi diniatkan supaya jadi seperti orang itu, hati-hati, ya. Kita lebih baik pilih nama nabi-nabi sudah pasti, nama para sahabat, syuhada Badar, syuhada Uhud, yang sudah pasti-pasti, ya. Ahli Al-Quran dari para sahabat, dari para tabi'in, itu bagus sekali. Maka kita pilih nama-nama yang mulia, ini sangat penting dan pengaruhnya besar, ya. Termasuk ada larangan, tapi ini sebagian ulama masukkan dalam masalah makruh menggunakan nama para malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ini sebagian ulama memasukkan dalam kategori makruh, ya. Jadi lebih baik dia jangan menggunakan itu. Karena Nabi SAW pernah melarang menggunakan nama-nama malaikat tapi tidak diikuti dengan ancaman, gitu. Maka ini sebaiknya dijauhi, ya, menggunakan nama-nama yang seperti ini. Kemudian kata beliau, yang harus diperhatikan dalam memberi nama anak, hendaklah nama anak diambil dari nama-nama tokoh agama atau ulama, baik dari kalangan para nabi, rasul, dan nama-nama orang saleh dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang pegang bukunya di garis bawah itu tulis terjemahannya itu. Taqarrub artinya pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah. Hendaknya nama tersebut bagus dan sesuai dengan kondisi orang yang diberi nama, serta cocok dengan tingkatan sosial dan keadaan status. Nabi SAW telah memberi nama anak cucunya dengan nama yang indah seperti Muhammad bin Hanafiyah, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan pengagungan kepada cucunya. Hadis ini disebutkan oleh Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab Nasih Al-Mulk atau Nasih Al-Muluk, ya. Juga dari Muhammad
bin Al-Hanafiyah. Sebenarnya Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Dia semestinya namanya Muhammad bin Ali. Tapi sebagian orang menisbatkan Al-Hanafiyah ini nisbat kepada suku ibunya agar bisa membedakan antara dia sama Hasan dan Husain radhiyallahu anhu ajma'in, gitu. Karena beda ibu. Hasan dan Husain dari Fatimah radhiyallahu anha. Ini adalah manusia yang tentu wanita yang terbaik. Maka untuk membedakan diberikan nama seperti ini. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia meminta izin kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan memberi nama anaknya dengan nama beliau dan diberi sebutan dengan kunyah beliau. Ini adalah rukhsah atau keringanan dari beliau Rasulullah SAW. Ya, dari beliau Rasulullah telah melarang seseorang menggunakan kunyah beliau Abul Qasim. Ya, kunyah artinya julukan, ya. Dia berkata, maka namanya adalah Muhammad dan kunyahnya adalah Abul Qasim. Hadis riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 448. Artinya kita kalau mau menggunakan nama Nabi boleh Muhammad, tapi jangan gunakan julukan Nabi. Julukan Nabi Abul Qasim karena anak pertama Nabi laki-laki namanya Qasim, ya. Dan termasuk sunnah Nabi, teman-teman, kita kalau sudah punya anak yang Allah karunia Masya Allah nikmat ini, maka dia menisbatkan diri pada anaknya itu. Misal ada orang namanya Muhammad, nama anak dia laki-laki Ahmad, maka dia dipanggil Abu Ahmad. Istrinya dipanggil Ummu Ahmad, itu lebih baik. Itu kunyah, dan itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Beliau pun dipanggil dengan kunyah Abul Qasim, ya. Dan bagi orang yang belum punya anak, kemudian dia juga ingin punya kunyah, dibolehkan. Karena pernah Aisyah radhiyallahu anha izin dengan Nabi SAW, ya, menggunakan kunyah Ummu Abdillah, dan Nabi SAW izinkan itu. Ya, Nabi SAW izinkan. Artinya kalau nanti Allah karunia anak laki-laki, dia mau namakan Abdillah. Ya, saking pentingnya menggunakan nama-nama begini. Kalau orang punya anak perempuan semua, maka dia cari nama anak perempuan tertua. Ya, misalnya nama dia Muhammad, nama anaknya misalnya Aisyah. Yang lain juga semua nama perempuan. Misalnya ada 3 anak perempuan semua. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Maimunah. Misal contoh. Maka dia dipanggil penisbatan diri kepada anak perempuan pertamanya. Misalnya Abu Aisyah atau Ummu Aisyah. Tapi kalau kapan dia lahir dapat anak laki-laki, maka anak laki-laki ini menggantikan semua penisbatan nama anak perempuan. Misal 3 anak perempuan, pas anak keempat laki-laki, dinamakan Ahmad. Maka digantilah kunyah dia yang tadinya Abu Aisyah, Ummu Aisyah, diganti dengan Abu Ahmad dan Ummu Ahmad. Seperti itulah. Ini termasuk bagian daripada yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Di antara kelembutan Nabi SAW adalah memberi nama anak Abbas dengan Abdullah ketika dia lahir. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ummu Fadl binti Harith, ini istrinya Abbas, paman Nabi SAW, berkata, ketika saya lewat, Nabi SAW sedang berada di Hijr Ismail. Lalu beliau bertanya, wahai Ummu Fadl. Dia menjawab, labbaika ya Rasulullah. Labbaika artinya saya jawab panggilanmu dengan santun. Beliau bertanya, kamu sudah mengandung anak laki-laki? Saya berkata, bagaimana bisa kaum Quraisy sudah bersekutu untuk tidak melahirkan anak perempuan? Maka beliau bersabda, itulah yang saya katakan padamu. Bila nanti kamu melahirkan, bawalah bayimu kepadaku. Ya. Maksudnya di sini Ummu Fadl ini adalah istri pamannya Nabi, istrinya Abbas. Kebetulan lagi hamil, ketemu dengan Nabi di Mekah. Waktu itu belum hijrah. Dan kebetulan Ummu Fadl ini termasuk orang yang meyakini tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bilang, kau lagi hamil laki-laki? Dia bilang, iya. Karena orang-orang Quraisy juga tidak suka dengan anak perempuan, gitu kan. Dan mereka mencari jalan untuk bisa punya anak laki-laki. Dan memang anak laki-laki, maka kata Nabi SAW, kalau lahir nanti bawa ke saya. Ketika saya, kata Ummu Fadl, telah melahirkan, saya bawa bayi itu kepada Nabi SAW dan beliau memberi nama Abdullah. Kemudian beliau bersabda, bawalah pergi, dia akan menjadi anak yang cerdas. Maka aku datang kepada Abbas dan aku kabarkan hal itu. Dia tersenyum kemudian datang kepada Nabi SAW dan dia adalah seorang laki-laki yang tampan, gagah dan perawakannya tinggi. Ketika Nabi SAW melihatnya, maka beliau berdiri lalu mencium di antara kedua matanya dan didudukkan di sebelah kanannya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah pamanku. Barang siapa yang ingin bangga, hendaklah bangga dengan pamannya. Abbas berkata, bicara yang lain saja wahai Rasulullah.
Rasulullah SAW bersabda, kenapa saya tidak boleh berkata itu? Engkau adalah pamanku dan sebagian bapak-bapakku, karena pamanku adalah orang tua. Hadis ini disebutkan atau dinukil dari kitab Al-Mulhul Latif fi Usul Al-Hadith di halaman 230. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya paman juga posisinya pengganti ayah. Jadi berbakti pada paman sama dengan berbakti pada ayah. Sebagaimana berbakti pada tante dari ibu, berbakti pada ibu itu sendiri. Tapi di sini saksi bahasan adalah bagaimana Nabi SAW cinta pada pamannya, lalu dia memberikan nama untuk anak pamannya Abdullah. Lalu dia mendoakan agar Abdullah menjadi orang yang cerdas dan baik secara agama. Maka betul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang terkenal sebagai penterjemah dan ahli tafsirnya Al-Quran. Dari Abu Wahab Al-Jushami, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tasammu bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harithun wa Hammam wa akbahuha Harbun wa Murrah. Gunakanlah nama-nama para nabi. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Nama yang paling buruk adalah Harb. Harb artinya perang ya. Dan Murrah artinya pahit. Ya, ditulis terjemahnya itu bagian pegang buku. Karena situ ditulis saja langsung tanpa ada penerjemahan. Tanpa ada terjemahan. Riwayat An-Nasai nomor 3509, Abu Daud 4950 dan juga Ahmad 18258. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, di antara kaum kami ada yang melahirkan anak lalu diberi nama Muhammad. Maka kaumnya mengatakan, kami tidak akan membiarkan kamu memberi nama anakmu dengan nama Rasulullah. Maka orang tersebut membawa anaknya sambil digendong di belakang punggungnya menghadap Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, anakku telah lahir dan aku memberinya nama Muhammad. Dan kaumku berkata, kami tidak akan membiarkan kamu memberi nama anakmu dengan nama Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, gunakanlah namaku dan jangan menggunakan kunyaku. Kunyah tadi saya bilang julukan ya, Abul Qasim. Itu enggak dipakai. Karena akulah Abul Qasim yang membagi secara adil di antara kalian atau di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2133, Imam Bukhari secara ringkas di nomor 3538. Baik, selanjutnya bagaimana dengan nama-nama kalau sudah terlanjur namanya buruk, apa yang harus dilakukan? Maka dianjurkan mengganti nama itu. Ada subjudul di situ, Nabi SAW mengubah nama-nama buruk. Nabi sangat senang nama-nama yang bagus dan membenci nama-nama buruk. Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa ketika Sahal ibn Amr, Sahal artinya mudah, datang kepada Rasulullah SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah memudahkan urusan kalian. Suatu ketika Nabi SAW melewati suatu tempat yang terdapat dua gunung. Maka Nabi SAW bertanya tentang nama dua gunung tersebut. Lalu dikatakan gunung Mukhzi yang menghinakan dan Fatih yang menyingkap aib. Maka Rasulullah SAW menjauh darinya dan tidak melewati jalan yang ada di antara dua gunung tersebut. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatu Al-Maudud bi Ahkamil Maulud di halaman 41. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah mengubah nama-nama yang buruk dan diganti dengan nama-nama yang bagus. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengubah nama seorang wanita Asiyah ya, atau wanita yang durhaka dengan nama Jamila atau cantik. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2139. Jadi pernah ada orang wanita, ibunya atau ayahnya kasih nama Asiyah. Asiyah maksudnya maksiat, pelanggar. Maka Nabi SAW panggil dan diganti dengan nama Jamilah atau cantik. Dari Bashir bin Maimun, dari pamannya Usama bin Akhdari, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ashram yang datang kepada Nabi SAW bersama rombongan. Maka Nabi bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, Ashram, artinya terpotong. Maka beliau bersabda, sekarang namamu Zur'ah atau tumbuh ya.
Dan ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4954. Jadi Nabi spontan mengganti kalau nama itu buruk. Langsung diganti namanya. Abu Dawud dalam sunannya berkata, Nabi mengubah nama-nama yang tidak bagus seperti Asi, Aziz, Gaflah, Syaitan, Hakam, Gurab, Syihab. Dan mengubah harb atau perang dengan Aslam atau tunduk. Serta mengubah nama Muttaji' atau Muttaji', artinya berbaring, dengan nama Mumba'ith, bangun. Begitu juga tanah yang bernama Afirah, tandus, diubah menjadi Khadirah, hijau. Lembah yang bernama Dolalah, kesesatan, diubah oleh Nabi SAW menjadi lembah hidayah, petunjuk. Serta Bani Az-Zinyah, anak-anak zina, diubah menjadi Bani Ar-Rishdah, anak-anak yang lurus. Ini semua disebutkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 289, nomornya 4956. Juga dari Abu Ishaq, dari Hani bin Hani, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Al-Hasan lahir, saya memberi nama Harb. Ya. Maka Nabi SAW datang lalu bersabda, coba bawa kemari cucuku. Dan kalian beri nama siapa? Kami berkata, kami beri nama Harb, perang. Orang Arab dulu suka dengan nama perang ini supaya anaknya jadi pemberani maksudnya. Maka beliau bersabda, bahkan nama dia adalah Al-Hasan. Al-Hasan artinya yang bagus. Ya. Hasan artinya bagus. Dan ketika Al-Husain lahir, aku beri nama Harb. Maka beliau bersabda, bahkan dia adalah Al-Husain. Ya. Hasan Husain sama. Dia bagus dan mulia. Maka dia berkata, ketika anakku yang ketiga lahir, maka aku beri nama Harb. Jadi tetap saja Ali bin Abi Thalib berikan nama perang, gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda, coba bawa kemari cucuku dan kalian beri nama siapa? Kami berkata Harb. Maka Nabi SAW mengatakan, bahkan dia adalah Muhsin. Ya. Muhsin artinya orang yang berbuat baik. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya aku memberi nama mereka dengan nama-nama anak-anak Harun, yaitu Bishr, Bashir dan Mubashir. Ya. Hadits ini disebutkan oleh Imam Ahmad nomor 730 ya, 30, dan diulangi lagi di nomor 904. Dan Ibnu Qayyim sebutkan ini dalam buku beliau masyhur Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, di halaman 91. Ya, jadi di sini bagus juga kalau seseorang memberi nama, teman-teman sekalian, yang mirip-mirip, ya. Yang mirip-mirip, yang penting maknanya bagus, ya. Maknanya bagus. Maka kita bisa memilih nama-nama itu, ya. Misal dimulai dengan huruf A semuanya tapi maknanya bagus, ya. Atau dimulai dengan huruf apa, alif dalam bahasa Arab, ain misalnya, shin, maka itu semuanya dicari dan disamaratakan. Di sini Nabi SAW mengatakan, cucu-cucuku ini aku akan berikan juga panggilan nama yang lain dengan nama-namanya Nabi Harun, yaitu Bishr, Bashir dan Mubashir. Ya. Artinya tadi Hasan, Husain dan Muhsin dikasih nama lain juga oleh Nabi SAW. Dan ini menandakan boleh juga orang memiliki lebih dari satu nama, tapi bukan satu rangkaian, ya. Ya, misal nama dia Hasan tadi dipanggil juga Bishr, ya, atau berita gembira. Di antara nama-nama yang buruk adalah dari Samurah bin Jundub dari Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memberi nama anak kalian dengan Yasar atau mudah, Rabah, untung, Najih, sukses, dan Aflah. Ya. Aflah itu sebenarnya terjemahan lebih tepatnya menang. Ya. Ini disebutkan di riwayat Imam Muslim nomor 2136. Ya. Artinya ini nama-nama yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dihindari, ya, untuk dihindari. Dari Umar dia berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh aku melarang seseorang diberi nama Rafi' yang meninggikan, atau Barakah, dan Yasar. Yasar artinya kiri, ya, atau bisa berarti di sini mudah. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di nomor 2835. Para ulama sepakat haram menggunakan nama dari sesuatu yang disembah selain Allah, seperti Abdul Ka'bah, Abdul Nabi, ya, Abdul Ka'bah maksudnya hambanya Ka'bah,
Abdul Nabi maksudnya hambanya Nabi. Abdul Rasul, hambanya Rasul. Abdul Hasan, Abdul Husain, hambanya Hasan, hambanya Husain. Serta Abdul Ali, hambanya Ali. Sebagaimana terdapat pada sebagian negara-negara Arab dan lainnya. Begitu juga haram menggunakan nama seperti raja di raja. Ya, saya sudah bilang tadi, Malikal Mulk, namanya Allah. Atau Qadil Quwat, ya, hakim, di atas semuanya hakim. Atau Sayyidun Nas, tuannya manusia, karena ini julukan khusus untuk Nabi SAW. Atau Sayyidul Kul, tuan segala sesuatu. Dan juga dilarang menggunakan nama-nama syaitan dan Fir'aun. Dimakruhkan menggunakan nama-nama para malaikat dan juga nama-nama yang tidak disukai dan kurang berkenan dalam perasaan manusia, sehingga dengan nama tersebut menjadi sebab jauh dari ajaran Islam. Di antara sebagian orang tua ada yang memberi nama anak-anaknya dengan Syahad, ya. Ini seperti soretan, ya, sobekan maknanya. Khaisyah, ya. Ini nama-nama hewan yang biasa dipanggil, keledai, pejantan, pembunuh, ya. Dengan tujuan agar anaknya bisa hidup. Hal ini bertentangan dengan syariat. Jadi ada keyakinan sebagian orang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga di Indonesia, ya. Jadi supaya anaknya tidak sakit, dinamakan sakit, misalnya. Nah, ya, supaya anaknya tidak jelek, maka dia namakan jelek, misalnya. Dengan alasan bahwasanya nanti dia anaknya akan dapat timbal baliknya. Itu keliru, nggak benar. Justru harus dari awal kita cari makna yang bagus, ya. Kata beliau, kematian dan kehidupan adalah di tangan Allah, sehingga nama-nama itu akan menjadikan bahan ejekan teman-temannya. Begitu juga wajib menghindari dari nama-nama yang mengandung tingkah laku manja dan memancing fitnah, seperti Hayyam, Ahlam, atau Fatin, ya. Ya, ini semua nama-nama yang harus dihindari. Intinya Ahlam, Hayyam ini angan-angan, halusinasi, ya, halusinasi. Ini masuk dalam makna itu. Atau Fatin, penyebar fitnah, ya. Kadang-kadang juga ada orang menamakan anak perempuannya dengan ini. Dia namakan Fatin, maksudnya supaya dia cantik dan disukai orang. Padahal maknanya maksudnya penyebar fitnah, suka ganggu orang nanti, ya. Dan dianjurkan menggunakan nama-nama yang mengandung makna yang bagus dan atau diambil dari perbuatan terpuji. Maka dikatakan bahwa nama-nama yang baik adalah yang mengandung penghambaan dan pujian seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, serta Mahmud. Ibnu Qayyim juga berkata rahimahullah, secara umum keikhlasan, perbuatan baik atau perbuatan buruk memiliki sebutan yang cocok dengan kondisi masing-masing. Apabila setiap sifat memiliki nama dan sebutan, maka nama-nama benda juga memiliki makna dan sebutan. Sehingga Nabi SAW diberi nama Muhammad dan Ahmad karena banyaknya sifat-sifat terpuji ada pada dirinya. Karena Ahmad sama Muhammad artinya sama, terpuji. Maka bendera pujian ada di tangan beliau dan umat beliau juga umat yang paling terdepan dalam memuji Allah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan umat beliau agar memperbaiki nama dan panggilan. Sebab nama yang bagus akan mendorong pemilik nama bersikap malu untuk berbuat keburukan dan terdorong mengerjakan perbuatan baik. Maka banyak orang rendahan dan gelandangan cocok dengan namanya, dan begitu juga orang yang mulia dan tinggi sesuai dengan nama yang dimilikinya. Artinya seakan-akan orang kalau sengaja menamakan anaknya dengan penjahat, atau mungkin dia orang yang buruk, suka playboy, ganggu perempuan, oh supaya anak saya juga disukai sama perempuan, naudzubillah, sesuai dengan niatnya, nanti bisa berbahaya anak itu. Maka kita pilihkan nama-nama yang baik. Seorang penyair berkata, berilah nama anakku dengan nama Muhammad, Tahir, Mustafa atau Ahmad. Muhammad sama Ahmad artinya terpuji, Tahir artinya suci, Mustafa artinya terpilih. Dan bila kamu mau berilah nama anakmu dengan Abdullah agar hidup di bawah kasih dan kelembutan Allah. Bila anak perempuan, berilah nama dengan Ummu Hani dan bukan Fairuz atau Asmahan. Artinya ini penyair mengatakan, ya. Ummu Hani maksudnya adalah nama saudaranya Ali bin Abi Thalib, wanita salihah. Maka diberikan julukan seperti itu jauh lebih baik daripada nama-nama yang tidak memiliki makna yang jelas, ya. Jadi tidak perlu teman-teman kita hubungkan dengan apa namanya, bulan dia lahir, tempat dia lahir, nama rumah sakitnya. Ada begitu kan, ya. Karena ayah saya kebetulan punya klinik di Makassar, seringkali ada banyak ibu-ibu yang datang melahirkan.
Di nama klinik misalnya Nur Shifa, maka dia lahir di bulan Sya'ban, dikasihlah Nur Shifa Sya'ban. Siapa lagi ditambah nama panjang sekali, gitu kan? Maka nggak jelas. Nah, sebaiknya tidak usah seperti itu dan kita cukupkan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi tentang adab-adab nama itu, ya. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.